Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu masih dalam Kitabus Shalah, bab yang ke-108, yaitu bab qada'u as-shalah al-fa'itah wa istihbabu ta'jili qada'iha, yaitu bab yang menjelaskan tentang mengqada' salat yang terlewat atau yang tertinggal, dan dianjurkan atau disunahkan untuk menyegerakan qada'nya. Hadis yang ke-1558 dari kitab Sahih Muslim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaybar sara lailahu hatta idza adrakahu al-kara arrasa wa qala li Bilalin ikla lana al-laila fa shalla Bilalun ma qaddara lahu wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu falamma taqaraba al-fajru istanada Bilalun ila rahilatihi muwajihal fajri faghalabat Bilalan aynahu wa huwa mustanidun ila rahilatihi falam yastayqidh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilalun wala ahadun min ashabihi hatta darabathum asy-syams fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqadhan fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ay Bilal aw ayna Bilal faqala Bilalun akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah bi nafsik qala iqtadu waqtadu rawahilahum syai'an thumma tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara Bilalan fa aqama as-salah fa shalla bihim as-subha falamma qada as-salata qala man nasiya as-salata falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allaha qala aqimis salata li dzikri. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Khaybar, maka beliau melakukan perjalanan pada malam harinya sampai beliau merasa mengantuk. Kemudian istirahat. Kemudian beliau berkata kepada Bilal, jagalah malam kita. Maka kemudian kemudian Bilal pun salat pada malam itu sebanyak yang Allah takdirkan kepada beliau pada malam itu. Kemudian Rasulullah SAW dan sahabatnya dan para sahabatnya tertidur. Ketika sudah mendekati waktu subuh, Bilal kemudian menyandarkan dirinya kepada hewan tunggangannya dengan menghadap ke arah tempat fajar menyingsing. Kemudian akhirnya Bilal pun tertidur, sedangkan dia sedang bersandar kepada hewan tunggangannya.
Maka tidaklah Rasulullah SAW dan juga Bilal dan tidak seorang pun dari sahabatnya yang bangun sampai matahari terbit. Maka kemudian Rasulullah SAW adalah yang pertama kali terbangun. Maka kemudian Nabi SAW bangun dan segera bangkit dan mengatakan, "Ai Bilal," atau dalam riwayat lain, "Aina Bilal," mana Bilal? Kemudian Bilal mengatakan, "Saya." Kemudian beliau mengatakan, "Maka tunggangilah atau tuntunlah hewan tunggangan kalian," kata Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun berwudu dan Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk iqamah atau mendirikan salat. Kemudian Nabi SAW salat subuh bersama mereka. Setelah salat Nabi SAW mengatakan, "Man nasiya salata falyusalliha idza dzakarha." Siapa yang lupa salat, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Karena Allah SWT mengatakan dalam surah Thaha ayat yang ke-14, "Aqimis salata li dzikri," yaitu dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam hadis ini adalah kisah yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat pulang dari perang Khaybar. Maka dalam perjalanan Nabi pada malam hari tetap berjalan kemudian mengantuk ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk menjaga malam, maksudnya untuk menjaga salat. Rasulullah dan sahabat seluruhnya tertidur. Kemudian akhirnya pun Bilal juga ikut tertidur. Kemudian inti dari hadis ini bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat itu terbangun dari tidurnya ketika sudah matahari sudah terbit. Matahari sudah terbit, baru Rasulullah SAW dan para sahabat itu bangun. Dan belum sholat subuh. Matahari sudah terbit, sudah panas. Maka Nabi SAW menyuruh dalam riwayat ini sebut iqtadu, artinya tuntunlah atau tunggangilah hewan tunggangan kalian, artinya untuk pergi dari tempat itu sedikit, dari tempat yang mereka tertidur tersebut. Kemudian baru Rasulullah SAW berwudu dan menyuruh Bilal untuk iqamah. Dalam riwayat ini disebutkan Nabi menyuruh untuk iqamah. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang lupa sholat, hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Dalam riwayat yang lain, riwayat kedua yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab ini, juga dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan ketika bangun itu setiap Anda hendaknya memegang atau membawa hewan tunggangannya dan pergi. Maksudnya kita harus beranjak dari tempat ini. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan fa inna hadza manzilun hadarana fihi asyaiton. Sungguhnya tempat ini adalah tempat yang hadir pula syaitan di sini. Maka pergilah kita dari sini. Kemudian baru ketika itu Nabi SAW sudah pergi dan meninggalkan tempat beliau tertidur tersebut, kemudian baru berwudu dan sholat, yaitu sholat subuh, yaitu ketika matahari sudah terbit. Ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian riwayat selanjutnya yaitu riwayat dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, yang juga kisahnya sangat panjang ya. Ini adalah kisah juga Rasulullah SAW disebutkan oleh Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami, yaitu ketika melakukan perjalanan. Jadi sebelum melakukan perjalanan Nabi berkhutbah dan Nabi mengatakan, kalian akan berjalan pada malam hari nantinya dan kalian akan mendapati air insyaallah, kata Nabi. Maka kemudian para sahabat pun berjalan pada malam
hari kemudian mereka terus berjalan tanpa seorang pun menunggu yang lain atau menoleh kepada yang lain. Ketika itu kata Abu Qatadah, ketika Rasulullah SAW terus berjalan sampai pertengahan malam dan aku berada di samping Nabi, kata Abu Qatadah, maka Rasulullah SAW pun mengantuk. Maka beliau, kita bisa bayangkan mengantuk, kemudian badan beliau miring ketika mengantuk. Maka kemudian Abu Qatadah mengatakan, saya pun mendekati Rasul dan meluruskan badan Rasul SAW tanpa membangunkan beliau, dan sehingga beliau tetap lurus badannya di atas kendaraannya. Kita bisa bayangkan ya, di atas kuda atau unta. Kemudian apa, mengantuk, badannya miring. Maka Abu Qatadah langsung meluruskan badan Nabi atau menopang badan Nabi SAW. Maka beliau menopang ya, badan Nabi SAW sehingga badan Nabi tetap lurus. Sampai terus berjalan, sampai, dan Nabi masih tidur, sampai tengah malam semakin larut. Kemudian kata Abu Qatadah, juga Nabi SAW untuk kedua kalinya badannya miring dan aku yang menopang badan beliau sampai sudah mendekati waktu sahur atau akhir malam. Maka beliau ketika itu Rasulullah SAW sangat bertambah miring badannya, kata Abu Qatadah, lebih miring lagi dari dua kali sebelumnya. Maka kemudian aku pun menopang tubuh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW terjaga dan mengangkat kepalanya. Man hadza, siapa ini? Kata Abu Qatadah, Abu Qatadah mengatakan, Abu Qatadah. Aku mengatakan Abu Qatadah Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, mata kana hadza sayraka ma'i? Sejak kapan ini kamu ini menopang badan saya begitu kira-kira? Sejak malam ini wahai Rasul. Apa kata Nabi? Hafizakallah bima hafizta bihi nabiyaka. Semoga Allah menjagamu karena sebab engkau menjaga nabimu. Kemudian terus berjalan. Kemudian berkumpul para sahabat sampai Rasulullah SAW semuanya tertidur ya. Sebelum itu Nabi SAW mengatakan ya, ihfadhu alaina salatana, yaitu Nabi SAW ketika itu mengatakan jaga waktu sholat kita, maksudnya ada yang jaga ini supaya tidak tertidur semua. Tapi ternyata semuanya tertidur. Fakana awwala man istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyamsu fi dhahrihi. Yang pertama bangun yaitu Rasulullah dan matahari ya sudah panas. Kemudian kami semua bangun. Kemudian Nabi mengatakan irkabu, yaitu tunggangi hewan kalian, hewan tunggangan kalian, kemudian kita pergi meninggalkan tempat ini. Kemudian sampai matahari naik, kemudian baru Rasulullah SAW meminta air untuk wudu. Kemudian Nabi berwudu dengan wudu yang kata Abu Qatadah, fatawaddu'a minha wudu'an duna wudu. Ini itu Nabi SAW berwudu dengan wudu yang ringkas, tapi tetap tentunya disempurnakan. Kemudian Abu Qatadah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Qatadah, ihfad alaina mido'ataka fasayakunu laha nabaun. Kata Rasul, jaga tempat airmu ini, maka nanti akan ada ya sesuatu. Kemudian Bilal pun azan. Kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat, yaitu salat sunnah sebelum subuh. Kemudian salat baru setelah itu Rasulullah SAW salat subuh sebagaimana Nabi SAW salat pada hari biasanya. Kemudian Rasulullah SAW menaiki kendaraannya dan kami pun menaiki kendaraan kami. Kemudian sebagian kami mengatakan berbisik, apa
Kira-kira ma kafarah artinya apakah kafarah artinya yang akan menebus apa yang kita lakukan pagi ini, yaitu menebus maksudnya karena kita terlambat sholat subuh, apa yang akan bisa menebus kelalaian kita ya, karena sholat ini. Kemudian Nabi SAW mendengar perkataan tersebut, kemudian mengatakan, amalakum fiyya uswatun, bukankah aku sebagai suri tauladan kalian? Ama innahu laisa fi naumi tafrid. Ketahuilah bahwasanya ketika seorang tertidur itu tidak dianggap lalai, kata Nabi SAW. Jadi para sahabat tadi merasa, gimana nih kita nih lalai karena tertidur. Kata Nabi, tidak dianggap lalai ketika orang tertidur. Innamat tafrid, yang dikatakan lalai yang sebenarnya adalah, kata Nabi, man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra, yaitu orang yang dia tidak salat sampai datang waktu salat yang lain, sedangkan dia dalam keadaan terjaga. Dia sengaja nggak salat sampai datang waktu salat yang lain, dan dia sadar tidak tidur. Faman yaf'al dzalika falyusalliha hina tanabbaha laha. Adapun orang yang dia tertidur, maka hendaknya dia salat ketika dia bangun, kata Nabi. Maka ini diantara pelajaran ya. Kemudian kisah ini panjang ya. Yang berkaitan dengan judul bab ini tadi, Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang ketika dia tertidur, maka itu tidak dianggap lalai. Yang dikatakan lalai adalah orang yang dia tidak sholat sampai waktu sholat yang kedua, sedangkan dia dalam keadaan terjaga, sadar. Ya. Adapun orang yang tertidur tidak. Ya. Kemudian masih dalam kisah Abu Qatadah ini, qala, ya kita ringkaskan mungkin ya. Fantahina ilan nas hatta imtaddan nahar wa hamya kulli syai. Kemudian manusia ketika itu atau para sahabat semuanya ketika sudah sampai di ketika setelah melanjutkan perjalanan, ketika sudah panas, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah halakna, wahai Rasul, kita ini kayaknya bisa celaka. Kenapa? Atishna, kita ini sudah kehausan, enggak ada air ini. Kata Nabi, la hulka alaikum, tidak, insyaallah tidak, kalian tidak akan celaka. Tsumma qala intaliqu li humari. Kata Nabi, bukakanlah atau berikanlah kepadaku humari, yaitu tempat wadah minum. Kemudian Nabi SAW memanggil Abu Qatadah tadi yang membawa tempat wudhu. Yang tadi Nabi katakan, pegang ini apa? Tempat wudhu kamu tadi. Kemudian Rasulullah SAW pun menuangkan air dari tempat wudhu tersebut ke tempat minum Nabi. Kemudian Abu Qatadah memberikan minum dengan tempat minum Nabi tadi kepada sahabat yang ada itu. Dan itu adalah mukjizat dari Nabi SAW. Ya, di mana Nabi meminta kepada Abu Qatadah tadi, Abu Qatadah dia punya air untuk wudhu Nabi, sisa wudhu Nabi. Kemudian Nabi meminta seperti cangkir punya beliau. Kemudian Rasulullah SAW menuangkan air dari tempat wudhu Abu Qatadah tadi kepada cangkir tersebut. Kemudian disuruh sahabat-sahabat tadi minum. Padahal airnya masih tinggal sedikit ya. Tapi seluruh sahabat yang hadir ketika itu minum. Rasul yang menuangkan, Abu Qatadah yang memberikan kepada para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faja'ala Rasulullah SAW yasubbu wa Abu Qatadah yasqihim, yaitu Rasulullah SAW yang menuangkan air ke cangkir atau wadah tadi, kemudian Abu Qatadah yang membagikannya atau memberikan kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ahsinul mala'a,
kulluhum sayarwa. Kata Nabi, ya bahasa kita sederhana, baik-baik dalam minum, artinya tidak usah rebutan. Semua kalian akan hilang dahaganya. Maka para sahabat melakukan itu. Maka Rasulullah SAW terus menuangkan dan Abu Qatadah membagikan air itu. Sampai tidak ada yang tersisa dari sahabat yang belum minum kecuali saya dan Rasulullah, kata Abu Qatadah. Kemudian Rasulullah SAW menuangkan air itu kepada Abu Qatadah, kemudian mengatakan, isyrab, minumlah kamu. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, la asyrab hatta tashraba ya Rasulullah. Aku tidak akan minum sampai engkau duluan yang minum, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, inna saqiyal qaumi akhiruhum syurba. Yaitu sungguhnya orang yang menuangkan kepada suatu kaum minuman, dialah orang yang terakhir minum. Yaitu Rasulullah SAW yang menuangkan, maka beliau yang terakhir minum. Maka Abu Qatadah mengatakan, saya pun minum. Kemudian Rasulullah SAW minum setelah itu. Ini hadis Abu Qatadah. Ya, faedahnya banyak sebenarnya. Yang berkaitan dengan bab kita tadi adalah bahwasanya tadi disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah orang yang tertidur itu dianggap lalai. Ya. Adapun yang lalai adalah yang dia sengaja tidak sholat sampai masuk waktu sholat yang selanjutnya. Kemudian faedah dari hadis ini, bagaimana kita lihat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar beliau menjaga Rasul, ya, malam hari beliau menjadi penopang Rasul ketika Rasul ngantuk, ya. Dan ini kita bisa lihat kebiasaan para sahabat bagaimana mereka berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga faedah dari hadis ini, ya, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadinya, sisa air wudhu beliau itu bisa mencukupkan sahabat-sahabat yang haus ketika perjalanan tadi. Kemudian juga faedah dari hadis ini juga bahwasanya di antara adab, ya, ini di antara adab orang yang memberikan minum atau seorang yang menjadi tuan rumah. Maka yang memberikan minum, yang menuangkan minum atau yang jadi tuan rumah itu terakhir minumnya atau makannya. Yang duluan ya tamunya. Kata Nabi, inna saqiyal qaum akhiruhum syurban. Yang menuangkan air itu yang terakhir minumnya. Jangan dia dulu yang minum baru orang setelah dia. Nah, itu salah, ya. Maka itu adalah salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan beliau sendiri yang terakhir, ya, beliau yang terakhir. Ya, para sahabat didahulukan. Ya. Kemudian riwayat selanjutnya, ini juga masih kisah dari Imran ibn Husain. Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Imran ibn Husain mengatakan bahwasanya aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Fa'adlajna lailatana, kami pun mendapati malam ketika perjalanan tersebut. Sampai sudah mendekati subuh baru kami istirahat. Sampai kemudian kami tertidur sampai matahari terbit, Kemudian yang pertama bangun adalah Abu Bakar. Maka ini berbeda perjalanannya berarti. Kalau tadi yang pertama bangun adalah Rasul. Beda, ya, hadis Abu Hurairah, kemudian Abu Qatadah, kemudian ini sekarang hadis Imran bin Husain. Yang pertama bangun, kata Imran, adalah Abu Bakar. Kemudian kami tidak membangunkan Rasul dari tidurnya sampai beliau bangun. Kemudian setelah itu, setelah Abu Bakar bangun, yang kedua bangun adalah Umar. Maka kemudian Umar bangun, kemudian beliau bertakbir dan mengangkat suaranya di dekat Nabi sampai Nabi terbangun. Dan kemudian Nabi SAW melihat matahari sudah terbit. Kemudian Nabi mengatakan, pergilah kita dari tempat ini, sampai kemudian Nabi SAW
melewati tempat tersebut, kemudian Nabi SAW sholat subuh. Ya. Kemudian ada seorang laki-laki dari sahabat ketika itu yang tidak ikut sholat subuh bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya ma'ana? Wahai fulan, apa yang menghalangi kamu sholat bersama kami? Ya Nabi Allah, beliau mengatakan, sahabat ini mengatakan, ya Nabi Allah, asabatni janabah. Wahai Rasul, saya ini junub. Fa amarahu Rasulullah SAW fatayammama bis-sa'id. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk bertayamum, kemudian dia sholat. Dan terus ya, ini panjang kisahnya juga. Yang intinya juga adalah di mana Rasulullah SAW dalam kisah ini juga tertidur dalam sholat subuh. Disebutkan oleh Imam Nawawi, maka Nabi SAW tertidur ini ketika sholat subuh bukan sekali. Karena dalam hadis Abu Hurairah tadi yang pertama kali bangun Rasul. Kalau yang sekarang di hadis Imran bin Husain yang pertama kali bangun Abu Bakar. Dan tertidur ketika sholat subuh, ketika dalam perjalanan pulang dari jihad. Ya. Kita bisa bayangkan pulang dari berjihad di jalan Allah SWT dan ya naik, ada yang sebagian mereka sahabat berjalan, ada yang naik kuda atau unta. Ketika itu perjalanan kita bisa bayangkan. Tentunya sangat capek, ya. Maka mereka tertidur, ya, sehingga bangun baru ketika matahari sudah terbit. Kemudian diantara di sini sebutkan tadi hadis Imran bin Husain, diantara adab ini adalah adab kepada Rasulullah SAW, yaitu adab sahabat ini, yaitu Abu Bakar tidak membangunkan Nabi, padahal waktu sudah masuk, bahkan sudah lewat. Tapi Umar, beliau tidak membangunkan secara langsung, tapi beliau hanya bertakbir dengan suaranya keras. Ya. Maka ini tentunya disebutkan oleh Imam Nawawi, ya khusus kepada Rasul. Ya artinya adab ya kepada Rasulullah SAW. Adapun sekarang kita kalau melihat teman kita ketiduran, ya kita bangunkan. Ya jangan kita biarkan lewat aja, enggak. Ya kalau ada teman kita ketiduran dan sudah lewat waktu sholat, ya sudah masuk waktu sholat, bangunkan. Tidak kita biarkan begitu saja. Ya, tidak berdalil dengan hadis ini. Ini hanya khusus kepada Rasul. Bagaimana Abu Bakar tidak membangunkan Rasulullah, adab. Ya. Kenapa? Disebutkan ada sebabnya. Disebutkan oleh Imam Nawawi karena tidurnya Rasulullah, kata Imam Nawawi, tidak sama dengan tidur kita. Karena bisa jadi ketika tidur itu ada wahyu yang turun dan sebagainya. Maka para sahabat tidak membangunkan. Tetapi di sini Umar membangunkan, tetapi tidak secara langsung. Ini juga mungkin ya, kalau seandainya kita sungkan kepada seorang dan sebagainya, tidak bangun secara langsung, bisa juga. Tapi secara umum, ya kalau ada di antara saudara kita, teman kita yang tertidur, ya kita membangunkan. Bukan kita mengatakan, wah ini dia mendapatkan rukhsah, keringanan ini, tidur sampai dia bangun. Tidak, ya kita bangunkan. Ya. Ini kalau dia tidur sendirian, ya dia tidur sendirian, maka ya sebagaimana para Rasulullah SAW tertidur tadi, kemudian membangunkan seluruh sahabat. Ini sholat. Ya. Nah begitu juga kita. Ya. Tidak kita biarkan dengan kita mengatakan ini dia mendapatkan rukhsah sampai dia bangun, tidak. Ya. Ini tentunya tolong menolong dalam kebaikan, ya kita bangunkan dan menyuruhnya sholat. Ya. Kemudian juga hadis selanjutnya dari Anas bin Malik. Ya. Anna Rasulullah SAW qala man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Itu siapa yang lupa salat maka hendaknya dia salat ketika dia ingat, dan tidak ada hukuman bagi dia ataupun tebusan bagi dia kecuali hal tersebut. Riwayat yang lain juga dari Anas, man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha ayyusalliha idza dzakaraha. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang dia lupa salat atau tertidur dari salat, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat.
dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik juga Rasulullah SAW mengatakan, "Idza raqada ahadukum anis shalah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqul aqimis salata li dzikri." Jika salah seorang di antara Anda tidur atau tertidur dari salat atau dia lupa atau lalai dari salat, maka hendaknya dia bangunkan, maka hendaknya dia salat ketika dia teringat, ya. Karena Allah SWT mengatakan aqimis salata li dzikri, yaitu dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, riwayat dari Abu Hurairah, kemudian Abu Qatadah, kemudian Imran bin Husain dan Anas bin Malik, yang faedah dari hadis-hadis ini dan cerita ini atau kisah ini adalah bagaimana kewajiban seorang yang dia tertidur dari salat atau dia lupa. Bisa jadi seorang lupa, mungkin sibuk dan sebagainya, lupa salat. Sebenarnya Nabi SAW itu lupa salat ketika perang Khandak, ya, salat asar, baru ingat ketika matahari sudah tenggelam, sudah masuk waktu maghrib, baru Nabi ingat. Dan itu pun ketika Abu Umar datang, ya, kita ini belum salat asar. Ketika sibuk dengan menghadapi musuh Islam ketika itu, orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi yang ketika itu bersatu padu ingin menyerang Madinah. Maka Nabi membuat khandak atau parit di sekitar Madinah. Maka Nabi SAW sampai lupa salat ketika itu, salat asar. Maka seorang yang dia lupa atau dia lalai, ya, atau dia tertidur, maka kewajiban dia adalah bagaimana dia salat ketika dia ingat atau dia bangun. Kemudian dianjurkan bagi dia untuk bersegera mengqadha salat tersebut. Ya, mengqadha artinya sudah lewat waktunya. Seperti tadi salat subuh Nabi SAW sudah terbit matahari, berarti sudah selesai waktu salat subuh. Karena waktu salat subuh itu sejak terbit fajar sampai matahari terbit. Kalau sudah terbit matahari sudah habis waktu subuh, bukan sampai waktu zuhur, ya. Salat subuh sampai matahari terbit. Berarti kalau sudah matahari terbit itu sudah habis waktu subuh, sudah habis waktu salat. Berarti salat yang dikerjakan di luar waktunya disebut qadha. Sebagaimana kita misalnya mengqadha Ramadan misalnya pada bulan Syawal, seorang yang dia sakit pada bulan Ramadan, atau wanita yang haid misalnya dia tidak bisa puasa di bulan Ramadan, dia qadha, dia lakukan itu di luar Ramadan, itu disebut qadha. Maka seorang mengqadha salat menyegerakan. Tidak dia tunggu pada waktu salat, pada salat waktu itu pada hari setelahnya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ada yang mengatakan begini, misalnya dia tertidur salat subuh tadi, dia qadhanya besok subuhnya. Nah, ini pemahaman yang keliru, salah. Jadi kalau kita tertidur pagi ini salat subuh, ya ketika bangun langsung salat subuh. Kemudian juga faedah dari hadis ini juga betapa salat sunnah sebelum subuh atau 2 rakaat sebelum subuh itu sangat dianjurkan. Bagaimana Nabi SAW tadi tertidur dan sudah lewat waktunya, tapi Nabi salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu baru salat subuh. Ini tentunya khusus pada salat ini karena menunjukkan bahwasanya salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh ini fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu baik dalam keadaan safar ataupun di luar safar, beliau tidak pernah meninggalkan salat witir, dan termasuk juga salat sunnah sebelum subuh. Maka ini keutamaan, ya. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, ya. Dan ini kita bisa lihat, ini kan Nabi safar, pulang dari perang, Nabi tetap salat sunnah sebelum subuh. Yang walaupun bagi musafir dia boleh tidak salat sunnah, dan bahkan dia menjamak dan mengqasar salat. Tapi Nabi menjaga 2 salat ini, yaitu witir dan salat malam, kemudian 2 rakaat sebelum salat subuh. Nabi SAW mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini keutamaan yang sangat besar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian juga bagi orang yang mengqadha salat, ya, tentunya tadi
ketika dia berjamaah, dia rame, maka dia dianjurkan bagi dia untuk azan dan iqamah sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah tadi. Yaitu azan dan iqamah, ya. Kemudian juga faedah dari hadis ini juga tadi sudah kita sebutkan sepintas, yaitu ketika seorang berada dalam perjalanan, ya, atau kita berada dalam perjalanan kemudian air sedikit, kemudian kita ingin berwudu, maka hendaknya kita berwudunya dengan wudu yang tidak mesti harus 3 kali ya membasuhnya, tapi wudu yang ringan. Ya, bisa kita membasuh anggota wudu kita sekali cukup. Tidak harus 3 kali semuanya. 3 kali itu sunnahnya atau sempurnanya. Tapi kalau misalnya air sedikit, kemudian kita banyak, maka cukup sekali, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Tidak kita, saya ingin sempurna ini. Tidak dipikirnya orang di belakang, ya. Tidak seperti itu, ya. Cukup wudu sekali, ya. Tapi tetap menyempurnakan, artinya tetap anggota wudunya dibasuh semua, ya. Ini diantara pelajaran ya dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu ta'ala alam, ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini yang berkaitan dengan dianjurkannya untuk mengqadha salat dan menyegerakan, ya, qadha salat ketika seorang tertidur atau lupa dari salatnya, ya. Wallahu alam, ini pembahasan dari bab 108 ya. Setelah ini kita akan masuk nanti yaitu pembahasan tentang kitab atau bab salat musafirin, ya, yaitu salat orang-orang yang safar, ya, dan bagaimana qasarnya. Ya, insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang, ya. Wallahu taala alam. Ya, seandainya kesiangan, apakah sholat subuh di rumah atau tetap ke masjid? Tentunya dilihat di sini, ya. Wallahu alam, kalau seandainya Anda tertidur di rumah kemudian matahari sudah terbit, maka ya seorang yang mengqadha di sini kan yang dianjurkan untuk mengqadha itu sholatnya. Tapi apakah dia harus ke masjid? Tentunya di masjid sudah selesai, ya. Maka dalam hal ini wallahu alam, kalau dia ke masjid pun tidak apa-apa, boleh. Atau dia di rumah pun insyaallah boleh, apalagi kalau misalnya matahari telah terbit, ya. Kecuali kalau dia terlambat sedikit, maka tentunya lebih baik dia ke masjid, ya. Mudah-mudahan dia bisa mendapati jemaah, ya. Tapi kalau memang sudah siang, maka wallahu alam, ya, dia bisa, ya, di rumah, ya. Naam, wallahu alam. Kemudian juga mungkin bacaannya, mungkin tadi sebutkan bahwasanya seorang ketika sholat subuh, tentunya sholat subuh itu jahriyah, jahar. Maka juga dianjurkan ketika seorang mengqadha sholat juga dia bacanya jahar, ya, walaupun dia sendiri, ya. Naam. Bagaimana hukumnya jika ada sebagian masjid yang sengaja menghilangkan sholat sunnah qabliyah maghrib sehingga langsung iqamah? Karena anda temui di beberapa masjid menerapkan hal demikian. Ya, sholat sunnah sebelum maghrib itu hukumnya sunnah tapi ghairu muakkadah, ya. Tapi tidak sunnah yang dianjurkan. Maksudnya sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan itu ada 10 atau 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang rawatib muakkadah kata para ulama, rawatib yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan dan kita tidak tinggalkan. Adapun selain itu, 2 rakaat sebelum
maghrib tadi misalnya, ada memang hadis Nabi SAW, sallu qabla maghrib, kata Nabi, sallu qabla maghrib, liman sya'a, kata Nabi, bagi orang yang ingin. Maka ini boleh ya, seorang itu untuk sholat sebelum maghrib, boleh juga dia tidak. Lalu bagaimana kalau seandainya ada sebagian masjid yang sengaja tidak sholat sunnah qabliyah maghrib, ya wallahu alam, mungkin itu kebiasaan, dan itu kalau kita lihat adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah itu menyegerakan sholat maghrib, ya. Tidak sholat sunnah ya sebelum sholat maghrib, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Wallahu alam ya. Ya Anda bisa, tidak masalah ya, bisa saja mencari masjid lain ataupun tidak apa-apa sholat di situ, karena memang sholat sunnah sebelum maghrib ini tidak termasuk rawatib muakkad yang dianjurkan, ya, maksudnya yang ditekankan, ya. Jadi insya Allah ya boleh saja, ya. Tetapi tentunya lebih utama adalah ya antara adzan dan iqamah itu ada jeda, ya, ada jeda. Karena Nabi SAW mengatakan baina adzanaini salatun, kata Nabi, antara dua adzan itu ada salat, yaitu adzanaini maksudnya adzan dan iqamah, ya. Nah, wallahu alam. Bagaimana mengerjakan salat qabliyah ketika kita sudah terlambat di masjid, sudah memulai imam sudah mulai salat subuh? Ya, pertama tentunya Anda berusaha untuk cepat datang, ya. Yang kedua, kalau memang sudah terlambat, boleh, ini khusus untuk qabliyah subuh, boleh untuk diqadha, boleh diqadha, ya. Boleh diqadha setelah salat subuh atau ketika syuruk mengqadhanya. Syuruk yaitu ketika matahari terbit dan naik sedikit, maka itu dianjurkan untuk salat sunnah, di mana Nabi setelah selesai salat subuh beliau duduk di tempat salatnya, kemudian berzikir sampai matahari terbit, kemudian sampai matahari naik sedikit, kemudian beliau salat 2 rakaat, atau yang disebut dengan salat syuruk, yang juga disebutkan oleh para ulama itu adalah waktu pertama salat duha. Maka boleh untuk diqadha salat sunnah subuh ini itu setelah salat subuh, setelah salat subuh langsung. Dan ini ada disebutkan riwayat bahwasanya ada seorang sahabat yang beliau ketika selesai salam, setelah salat subuh kemudian beliau salat sunnah, kemudian ditanyakan, saya belum salat sunnah, maka Nabi diam. Ini menunjukkan boleh, ya. Ini boleh untuk diqadha setelah selesai salat subuh, ya. Ini wallahu alam yang ada, yang kita ketahui dalilnya khusus adalah qabliyah subuh. Adapun yang lainnya wallahu alam, ya. Atau mengqadhanya ketika syuruk, ya. Wallahu alam. Ini menunjukkan apa pentingnya memang salat sunnah sebelum salat subuh, ya. Sampai Nabi tadi mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita berusaha untuk tidak meninggalkan 2 rakaat ini. Ya, walaupun safar pun kita kalau bisa tetap, ya, sebagaimana Nabi tadi melakukannya, ya. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.